Tanpa suara bukan berarti tanpa tenaga. Italian sports car manufaktur Ferrari sukses berinovasi dengan mengawinkan kecepatan dan ramah lingkungan. Supercar paling kompleks yang pernah dibuat dengan plug-in hybrid pertama di dunia. Inilah Ferrari SF90 Stradale. Episode preview kali ini tidak seperti biasanya, kita ganti tempat dan suasana dulu karena mobil yang akan saya perlihatkan hari ini juga tidak seperti supercar lainnya yang sudah ada dalam preview. Mobil supercar udah, mobil listrik udah juga, tapi kalau digabungkan keduanya yaitu mobil hybrid, nah inilah baru spesial. Ferrari lagi-lagi membuat sebuah gagasan baru dalam sebuah dunia supercar. Mengapa tidak membuat supercar dengan tenaga yang lebih baik namun bisa lebih ramah lingkungan? Sepertinya SF90 Stradale hanyalah permulaan untuk Ferrari membuat supercar generasi baru yang lebih canggih dan lebih rumit. Mungkin nama SF90 sudah tidak asing lagi karena nama ini sudah diberikan Ferrari untuk mobil SF90 Formula One. Angka 90 menjadi petanda 90 tahun umur dari Scuderia Ferrari Racing Team. Tipe Stradale yang dikeluarkan oleh Ferrari diartikan sebagai mobil yang dikhususkan untuk jalan raya. Mobil ini diproduksi pada tahun 2019 dan terus di-upgrade sehingga SF90 Stradale tahun 2023 seperti yang ada di hadapan kita saat ini dikeluarkan. Selalu ada hubungan erat antara mobil balap dan jalan raya yang dibuat oleh Ferrari. Sebetulnya ada dua tipe SF90 yang dikeluarkan oleh Ferrari, yaitu Stradale dan Spider yang atapnya bisa dibuka. SF90 Stradale masih dirancang oleh Flavio Manzoni yang juga merancang Ferrari Portofino 488 Pista, F8 Spider, dan masih banyak lagi. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membedakan mobil supercar hybrid ini dengan supercar lainnya? Akan saya jawab ketika saya membawa mobil ini di jalanan. Jadi pastikan kalian nonton preview kali ini sampai habis. Nah, mungkin kalian bisa melihat sekilas tampilannya masih menggunakan DNA Ferrari, namun dengan beberapa perbedaan dengan desain lebih modern. Dalam website resmi Ferrari, mobil ini bisa Anda konfigurasi sendiri sesuai dengan selera atau lebih mudahnya lagi, tinggal kontak sales Prestige Motorcars. Dari tahun 2019 ke 2023 memang tidak banyak berubah signifikan, hanya ada upgrade pada komponen carbon fiber, titanium exhaust, digital rear view, dan kaliper yang tersedia dalam berbagai pilihan warna. Seperti 488 Pista, SF90 Stradale juga menggunakan sistem S-Duct yang diciptakan Ferrari untuk mobil berkecepatan tinggi. Terlihat dari moncong depan yang begitu lancip dengan lubang pembuangan udara pada bagian kap bagasi depan. Sistem S-Duct ini membuat downforce mobil dan juga sistem aerodinamisnya menjadi lebih baik. Mobil kencang tentunya perlu sistem aerodinamis yang baik. Selain itu bisa dilihat juga ada grill dan lubang pada lampu yang mengeluarkan udara untuk mendinginkan rem maupun motor listrik yang berada di depan dan mesin di bagian belakang. Jadi SF90 ini mempunyai total 3 motor listrik, 2 di bagian roda depan dan 1 di bagian transmisi belakang. Pada bagian depan tentu saja seperti supercar pada umumnya, ada bagasi yang cukup besar, bisa dibuka lewat tombol atau melalui kuncinya dengan tekan lambang buka sebanyak 2 kali. Kalau mau lihat spesifikasi dari mobil SF90 bisa dilihat pada tabel informasi yang berada di dalam bagasi ini. Jadi semua custom seperti warna, bodi, velg, jok pilihan Anda dapat terlihat dalam tabel tersebut. Nah, yang menarik dari mobil plug-in hybrid ini adalah adanya charger untuk mengisi baterai yang menjalankan mode elektriknya. Fakta menarik yang perlu kalian ketahui juga adalah mobil ini bisa berjalan hanya dengan menggunakan motor listriknya saja. Jadi kalau baterainya penuh, mobil ini bisa berjalan sejauh 26 km tanpa menggunakan mesin. Ada komponen elektrik yang sepertinya sengaja diperlihatkan oleh Ferrari. Lampu depannya juga hadir dengan desain yang berbeda
Nampak seperti lebih modern dan futuristik dengan aksen garis horizontal. Kalau dilihat, lampunya berbentuk seperti huruf C, berbeda dari desain lampu yang biasanya berbentuk L. Lampunya sudah menggunakan LED matrix untuk meningkatkan visibilitas pengemudi saat berkendara dalam kondisi apapun. Kalau dari samping, mirip seperti 488, F8, dan 296 karena mereka memiliki DNA mid-engine yang sama. Ada lubang besar dekat roda belakang berfungsi untuk mendinginkan mesin mobil ini. Lekukan bodinya juga terasa mengalir, menjadikannya sangat cantik dan elegan. Bagian samping terdapat emblem Ferrari atau yang disebut juga dengan Scuderia Ferrari Shields. Ada sekitar 7 varian velg yang bisa dipilih dalam website Ferrari, dan ada pada mobil ini adalah 20-inch forged diamond rims. Mobil ini juga di-custom dengan yellow brake calipers yang stand out. Saya hampir lupa untuk menyebutkan warna dari mobil ini, yaitu Rosso Scuderia. Warnanya satu tingkat lebih cerah dibandingkan warna Rosso Corsa pada Ferrari. Buka pintunya unik tapi nggak bikin ribet, jadi tinggal masukkan jari Anda dan tekan seperti ini. Pandangan saya langsung tertuju pada lampu dan tailpipe dari SF90 ini. Lampunya masih menggunakan basic bulat, namun tampilannya dalam garis yang tipis. Jujur memang tampak lebih futuristik dibandingkan desain taillights Ferrari pada umumnya. Bahkan lebih modern dari LaFerrari. Terdapat spoiler dan diffuser yang menggunakan carbon fiber. Sebetulnya ada beberapa titik pada mobil ini yang menggunakan carbon fiber, dan memang Ferrari menyediakan pilihan Assetto Fiorano, yaitu komponen-komponen carbon fiber yang menjadikan mobil ini memiliki bobot lebih ringan sebanyak 30 kg. Bagian belakangnya sudah terlihat mesin Galaxy V8 Twin Turbocharged, dan di samping kanan kirinya terdapat tempat untuk mengisi bahan bakar mobil ini, yaitu listrik dan bensin. Uniknya logo Ferrari ada di belakang kepalanya, tidak menempel pada bodi. Tailpipe-nya stand out karena ditaruh pada bagian tengah, bukan di bagian bawah. Mesinnya juga ditaruh pada posisi cukup rendah untuk menghasilkan center of gravity yang sangat rendah juga. Lalu seperti apa interiornya? Untuk mobil ini, joknya menggunakan Daytona Racing Seat yang mungkin kurang nyaman bagi sebagian orang. Akan tetapi kalau Anda memiliki selera yang baik, jok model ini cocok dengan interior mobil yang sangat simple dan sangat sporty. Tidak terlihat ada bagian yang rumit, semua terintegrasi dalam setir pada mobil ini. Bisa dilihat ada banyak tombol untuk mengaktifkan fitur-fitur, termasuk fitur berkendara yang kita inginkan. Ditambah lagi dengan lampu yang menyala pada tombol setiap kita menyalakan mobil ini, sehingga tampilannya begitu modern dan futuristik. Seluruh tampilan terasa diprioritaskan untuk pengemudi, mulai dari instrumen cluster yang digital yang sudah berbentuk curve hingga layar kecil di bagian tengah. Semua sudah serba disentuh. Semua tombolnya dapat diaktifkan hanya dengan touchscreen seperti pada Ferrari Roma. Bagian tengah dashboard diberikan layar touchscreen bagi penumpang yang menyediakan fitur performa, audio, navigasi, dan setting. Jadi penumpang juga dapat melihat performa dari mobil ini ketika sedang berkendara. Di bagian atas layar juga terdapat logo SF90 Stradale. Instrumen clusternya bisa diperbesar dengan fitur ViewMax pada setir. Konsol tengahnya simple dan rapi dengan memakai material carbon fiber. Ferrari menambahkan pengalaman menyetir yang unik dan baru pada SF90 Stradale ini dengan menambahkan 3 tombol untuk menggunakan transmisi otomatisnya. Tetapi dengan desain seperti transmisi manual Ferrari klasik di era 80-an. Ada 3 tombol yang berfungsi untuk gigi mundur, gigi otomatis, atau manual, dan launch control. Di bawahnya ada tombol untuk jendela dan ada USB port. Di bagian bawahnya juga ada tempat untuk menaruh kunci mobil ini yang fit dengan ukuran kuncinya. Nah, kalau bagian atas tombol transmisi ada tombol SOS atau emergency tersembunyi, yang kalau kita tekan, mobil ini bisa menghubungi pihak berwajib atau otoritas tempat jika penumpang mengalami kecelakaan atau hal emergency lainnya.
Saat dinyalakan pertama kali, SF90 ini tidak seperti saudara-saudaranya yang langsung mengeluarkan suara ganas, tetapi lebih halus jika yang bekerja adalah mode elektriknya seperti sekarang. Tapi kalau kita nyalakan langsung tanpa mode elektriknya, maka langsung terdengar suara mesin sesungguhnya dari mobil ini. Mungkin kalau di depan rumah tetangga nyalain dulu pakai mode elektrik biar gak berisik. Dengan mesin V8 twin turbocharge-nya aja mobil ini sudah menghasilkan 769 horsepower. Dan kalau ditambah dengan 3 motor elektrik yang memiliki 217 horsepower jadi 986 horsepower pada kecepatan 8000 rpm. Hampir 1000 horsepower yang bisa dihasilkan dari mobil canggih ini. Bahkan lebih bertenaga dibandingkan dengan Ferrari, yaitu mobil full hybrid yang diproduksi oleh Ferrari. Torsinya mencapai 800 Nm pada 6000 rpm. Tapi tenang aja, walaupun kita bawa mobil ini dengan kencang, tidak perlu khawatir akan pembuangan emisinya, karena sistem hybridnya akan bekerja untuk membuat kinerja mesin lebih maksimal dengan cara pembakaran yang lebih maksimal. Jadi nggak heran kalau mobil ini super kencang. Nggak percaya? Nah, kita tes. Dari 0 ke 100 km per jam hanya membutuhkan waktu 2,3 detik. Seperti yang sudah saya sebutkan, mobil ini bisa berjalan hanya dengan motor listriknya saja, namun hanya sejauh 26 km. Hal tersebut membuat mobil ini juga menjadi Ferrari dengan front wheel drive pertama. Semua serba pertama, tapi saya yakin Ferrari bakal jauh lebih improve ke depannya dari saat ini. Mobil ini menurut saya serba bisa. Kalau kalian mau jalan santai, bisa nyalain dulu mode elektriknya buat jalan-jalan di kompleks rumah. Begitu sampai di jalan raya atau di jalan tol, baru nyalain mode race atau sportsnya. Ada 5 driving mode yang bisa digunakan, yaitu off, normal, race, sport, wet. Dan pada elektriknya ada 4 mode, yaitu elektrik, hybrid, sport, dan qualifying. Masing-masing mode memberikan tarikan dan sensasi yang berbeda-beda. Mode berkendara dengan mesin dan elektrik tidak bisa diaktifkan berbarengan. Misalnya jika dalam mode race, kita tidak bisa turut mengaktifkan mode elektriknya. Jadi harus pilih salah satu. Pada mode qualifying atau e-drive, inilah yang bisa menghasilkan mobil ini sejauh 26 km dengan hanya menggunakan motor listriknya saja. Kalau jalan tol lagi gak macet, pas banget Anda bisa menikmati mode race dan sports untuk menguji kecepatan dan derungan suara mobil ini yang memiliki top speed 340 km per jam. Handling mobil ini cukup nyaman untuk supercar yang memiliki bobot hanya 1.600 kg. Berbeda dengan Bugatti yang didesain hanya untuk trek lurus, mobil ini bisa dibawa untuk trek dengan jalur yang berbelok-belok. Mungkin SF90 bukanlah Ferrari termahal, tetapi jelas bahwa mobil ini adalah mobil paling canggih dan paling rumit yang ada di jalan raya. Tenaganya paling besar dan paling cepat di antara jajaran Ferrari lainnya, menjadikan mobil road legal ini sangat menggiurkan. Walaupun mobil ini bukan benar-benar limited edition, tapi belum tentu bisa didapatkan dengan mudah. Oleh karena itu saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk melihat lebih dalam dan mengendarai mobil ini. Dibandingkan dengan LaFerrari, menurut saya SF90 Stradale untuk saat ini belum terkalahkan.